Langkah yang pertama adalah kita melakukan pengujian. Apakah sudah terjadi hubungan pemilikan tidak langsung antara PT Arfi dengan PT Sari? Nah, maka kita buat skemanya seperti ini. Tadi PT Sari memiliki saham PT Vinta sebesar 60%, lalu PT Arfi memiliki saham dari PT Sari dengan persentase 40%. Lalu PT Vinta juga memiliki persentase kepemilikan saham pada PT Sari sebesar 30%. Nah, berdasarkan diagram tersebut, bahwa di sini PT Vinta merupakan anak perusahaan dari PT Arfi dengan bentuk hubungan pemilikan langsung. Sebab sebanyak 60% sahamnya itu dikuasai oleh PT Arfi. Sedangkan hubungan antara PT Arfi dan PT Sari dapat diuji dengan cara seperti ini, di mana di sini saham PT Sari yang dimiliki langsung oleh PT Arfi sebesar 40%, lalu saham PT Sari yang dimiliki PT Arfi melalui PT Vinta, ya, ini melalui PT Vinta adalah sebesar 60% dikalikan dengan 30%. Hasilnya adalah 18%. Sehingga total saham PT Sari yang dimiliki oleh PT Arfi sebesar 58%. Sehingga di sini telah terjadi hubungan tidak langsung atau indirect holding antar perusahaan. Nah, setelah kita melakukan pengujian dan hasilnya didapatkan bahwa terjadi hubungan pemilikan tidak langsung, maka kita akan melanjutkan proses yang kedua, yaitu jurnal pengakuan laba dan dividen. Di mana di sini langsung dibedakan antara metode equity dan juga metode cost-nya. Nah, untuk pencatatan pada buku Vinta sebagai anak perusahaan, maka di sini yang dilihat adalah PT Sari, pengakuan laba PT Sari. Pengakuan laba PT Sari oleh PT Vinta adalah sebesar 30%, kepemilikan atau persentase pemilikan saham PT Vinta terhadap PT Sari sebesar 30% dikalikan dengan labanya tadi 40 juta rupiah. Nah, ini PT Sari labanya sebesar 40 juta rupiah. Sehingga dengan menggunakan metode equity, jurnalnya adalah investasi saham pada PT Sari terhadap laba dari PT Sari sebesar 12 juta rupiah. Sedangkan untuk metode cost, untuk pengakuan labanya itu tidak perlu dibuat jurnal. Nanti dibuat jurnal ketika kita akan melakukan pembuatan laporan keuangan konsolidasi. Lalu yang kedua adalah pengakuan dividen dari PT Sari sebesar 30% dikali 10 juta rupiah dari PT Sari. Nih, dividen PT Sari sebesar 10 juta rupiah. Sehingga ini di metode equity jurnalnya adalah kas pada investasi saham PT Sari sebesar 3 juta rupiah. Lalu untuk metode cost-nya jurnalnya adalah kas pada pendapatan dividen sebesar 3 juta rupiah. Kemudian kita akan melakukan pencatatan pada buku PT Arfi. Di sini yang pertama adalah pengakuan laba dari PT Vinta. Di sini 60%, yaitu persentase kepemilikan saham PT Arfi kepada PT Sinta 60%, dikalikan dengan 50 juta rupiah, yaitu laba tahun 2018 tadi dari PT Vinta, 50 juta. Nah, ini ditambahkan dengan laba PT Vinta yang sudah ditambah dari laba dari PT Sari tadi, sebesar 12 juta. Sehingga di sini jurnalnya adalah investasi PT Vinta 37.200.000 pada laba dari PT Vinta dengan jumlah yang sama. Sedangkan untuk metode cost-nya tidak perlu dibuat jurnal. Lalu yang selanjutnya adalah pengakuan dividen dari PT Vinta sebesar 60% dikalikan dengan 20 juta. Nah, ini berdasarkan dari laporan juga dividennya 20 juta, sehingga di sini
jurnalnya adalah kas pada investasi PT Vinta sebesar 12 juta rupiah. Nah, untuk metode cost adalah kas pada pendapatan dividen sebesar 12 juta rupiah. Selanjutnya adalah pengakuan laba dari PT Sari sebesar 40%, di mana kepemilikan PT Arfi ini yang secara langsung dari PT Sari adalah 40% dikalikan 40 juta laba dari PT Sari tadi. Sehingga jurnalnya adalah investasi PT Sari pada laba dari PT Sari adalah 15 juta. Untuk metode cost-nya tidak ada jurnal. Dan selanjutnya untuk pengakuan dividen dari PT Sari yang secara langsung adalah 40% dikali 10 juta rupiah. Jurnalnya untuk metode equity kas pada investasi PT Sari sebesar 4 juta, sedangkan untuk metode cost-nya adalah kas pada pendapatan dividen sebesar 4 juta rupiah. Nah, berdasarkan jurnal ini, kita tahu bahwa telah terjadi perubahan terhadap laba milik induk perusahaan ketika kita menggunakan metode equity. Tetapi, ketika kita menggunakan metode cost, tidak terjadi perubahan laba maupun perubahan rekening investasi pada masing-masing anak perusahaan. Nah, di sini PT Arfi sebagai induk perusahaan ketika menggunakan metode equity akan mempunyai tambahan laba dari kedua anak perusahaannya. Di sini laba dari PT Vinta 37.200 ditambah dengan laba dari PT Sari 16 juta rupiah. Nah, ini 16 juta ya harusnya tadi. 16 juta sehingga totalnya adalah 53.200.000 rupiah. Atau bisa juga menggunakan cara yang lain di mana kita menghitung persentase kepemilikannya. Nah, laba dari pemilikan langsung 60% PT Vinta adalah 60% dikali laba dari PT Vinta sebesar 50 juta. Hasilnya adalah 30 juta. Lalu laba dari pemilikan tidak langsung yang telah kita hitung di awal tadi 58% dari PT Sari, 58% dikali laba tahun 2018 sebesar 40 juta sehingga hasilnya adalah 23.200.000 rupiah. Maka total tambahan laba milik PT Arfi sebesar 53.200.000 rupiah. Nah, setelah kita membuat jurnal tadi untuk pengakuan laba dan dividen, dan juga kita telah menghitung pertambahan laba, langkah selanjutnya adalah perhitungan saldo rekening investasi saham dan saldo laba ditahan pada masing-masing perusahaan. Yang pertama adalah kita menghitung rekening investasi saham PT Sari pada buku Vinta, di mana saldo awalnya adalah 25 juta rupiah. Nah, saldo awalnya harga pokok investasi 25 juta rupiah. Lalu pengakuan laba sebesar 12 juta rupiah. Setelah jurnal tadi 12 juta rupiah. Hasilnya adalah 37 juta rupiah, lalu dikurangi pengakuan dividen sebesar 3 juta rupiah, sehingga saldo akhir investasinya adalah 34 juta rupiah. Ini dividennya, pengakuan dividen 3 juta. Lalu yang kedua adalah rekening investasi saham PT Vinta pada buku PT Arfi. Nah, caranya juga sama seperti yang sebelumnya, nanti sehingga dapatkan hasil saldo akhir investasinya 145.200.000 rupiah. Lalu untuk rekening investasi saham PT Sari pada buku Arfi juga sama perhitungannya. Lalu hasil akhir saldo investasinya adalah 62 juta rupiah.
Setelah kita menghitung rekening investasi, kita akan menghitung saldo akhir laba ditahan pada masing-masing perusahaan. Nah, di sini rumusnya adalah laba hasil operasi sendiri untuk PT Arfi. Diketahui bahwa laba hasil operasi sendiri adalah 80 juta. Diketahui di awal. Lalu kita tambahkan dari laba dari PT Vinta 37.200.000. Lalu ditambah dari laba dari PT Sari sebesar 16 juta dikurangi pembagian dividen 30 juta rupiah. Nah, ini pembagian dividennya 30 juta rupiah. Nah, sehingga saldo akhirnya 103.200.000 rupiah. Lalu yang kedua, saldo akhir laba ditahan PT Vinta. Ini juga perhitungannya sama, tapi di sini dia ada laba ditahan awal tahunnya sebesar 30 juta rupiah. Lalu laba hasil operasi sendiri 50 juta rupiah. Lalu laba dari PT Sari sebesar 12 juta rupiah dikurangi dari pembagian dividen 20 juta rupiah. Sehingga saldo akhirnya adalah 72 juta rupiah. Lalu yang ketiga, saldo akhir laba ditahan PT Sari. Nah, di sini saldo akhirnya adalah 45 juta rupiah. Oke, proses yang selanjutnya adalah jurnal eliminasi pada buku PT Vinta. Nah, sama seperti perlakuan akuntansi di hubungan induk, cucu, dan juga anak, di kepemilikan tidak langsung ini kita juga membuat jurnal eliminasi. Nah, eliminasi yang pertama adalah jurnal eliminasi pada buku PT Vinta dengan mengeliminasi pemilikan saham PT Vinta terhadap PT Sari. Untuk metode yang pertama, kita menggunakan metode equity, di mana di sini nanti ada muncul modal saham, laba ditahan, investasi saham, dan kelebihan nilai buku di atas harga pokok. Nah, ini muncul ketika harga pokok itu nilainya lebih rendah jika dibanding nilai bukunya, modal saham, dan juga laba ditahan. Atau nanti juga bisa muncul kelebihan harga pokok di atas nilai buku ketika harga pokoknya itu lebih tinggi dibandingkan dengan modal saham dan laba ditahannya. Lalu di sini jurnalnya adalah modal saham PT Sari sebesar 27 juta, yaitu 30% dikalikan dengan modal saham PT Sari, yaitu sebesar 90 juta rupiah. Lalu laba ditahan PT Sari adalah 13.500.000 berasal dari 30% dikali 45 juta rupiah. Perhitungan laba ditahan akhir PT Sari seperti yang kita hitung sebelumnya. Nah, ini 45 juta rupiah saldo akhir laba ditahan PT Sari. Di sini investasi saham PT Sari adalah 34 juta. Nah, ini rekening investasi saham PT Sari yang telah kita hitung adalah 34 juta rupiah. Maka di sini akan muncul kelebihan nilai buku di atas harga pokok karena harga pokoknya lebih sedikit jika dibandingkan dengan nilai bukunya. Sehingga KNBDHP-nya adalah 6.500.000 rupiah. Metode yang kedua adalah metode cost. Nah, ini juga perlakuan akuntansinya sama, kita membuat jurnal untuk mengakui laba dari PT Sari kepada PT Vinta, di mana jurnalnya adalah laba ditahan PT Sari terhadap laba ditahan untuk PT Vinta. Nah, ini perhitungannya adalah sama dengan ketika kita menghitung labanya, sebesar 12 juta rupiah. Kemudian ada jurnal untuk mengeliminasi investasi saham dan hak-hak pemilikan PT Vinta. Nah, ini modal saham PT Sari sebesar 27 juta, perhitungannya sama dengan yang di atas. Laba ditahan PT Sari 4.500.000, 30% dikali 15 juta. Nah, ini laba ditahan awal saja kalau di metode cost. Yang digunakan hanya laba ditahan awal sebesar 15 juta yang diketahui di soalnya. Lalu pada investasi saham PT Sari, maaf ini harusnya agak menjorok ke sini, 25 juta rupiah yang merupakan harga pokok investasinya yang diketahui di soal.
Nah, ini 25 juta rupiah. Lalu muncul kelebihan nilai buku di atas harga pokok juga sebesar 6.500.000 rupiah. Selanjutnya adalah jurnal eliminasi pada buku PT Arfi dengan mengeliminasi pemilikan saham PT Arfi terhadap PT Vinta. Dengan menggunakan metode equity, jurnalnya adalah modal saham PT Vinta sebesar 78 juta, yaitu 60% dikali 130 juta, yaitu merupakan modal saham PT Vinta, juga diketahui di soalnya. Lalu laba ditahan PT Vinta 43.200.000 rupiah dikali perhitungannya 60% dikali 72 juta, perhitungan laba ditahan akhir yang kita buat sebelumnya tadi. Nah, ini saldo akhir laba ditahan 72 juta. Nah, ini nanti kita jadikan patokan semua. Lalu di sini ada kelebihan harga pokok di atas nilai buku. Kenapa muncul ini? Karena investasi saham PT Vina di sini sebesar 145.200.000 rupiah. Sehingga di sini akan muncul harga pokok itu lebih besar daripada nilai bukunya. Maka di sini ada rekening kelebihan harga pokok di atas nilai buku sebesar 24 juta rupiah. Lalu yang kedua adalah metode cost. Yang kita buat pertama adalah jurnal untuk mengakui laba dari PT Vinta kepada PT Arfi, yaitu laba ditahan PT Vinta pada laba ditahan untuk PT Arfi sebesar 37.200.000 rupiah. Nah, perhitungannya juga sama dengan ketika kita melakukan pengakuan laba. Lalu kita membuat jurnal untuk mengeliminasi investasi saham dan hak-hak pemilikan pada PT Vinta. Nah, di sini modal saham PT Vinta sebesar 78 juta, sama seperti di atas. Laba ditahan PT Vinta 18 juta, 60% dikali dengan 30 juta rupiah yang merupakan laba ditahan awal. Nah, di sini juga muncul kelebihan harga pokok di atas nilai buku 24 juta. Nah, investasi saham PT Vinta 120 juta rupiah yang merupakan harga pokok investasi. Di awal juga sudah disebutkan. Yang ketiga adalah jurnal eliminasi pada buku PT Arfi dengan mengeliminasi pemilikan saham PT Arfi terhadap PT Sari. Metode yang pertama adalah metode equity. Untuk jurnalnya, modal saham PT Sari 36 juta dapatkan dari 40% persentase pemilikan saham PT Arfi terhadap PT Sari dikalikan dengan modal saham PT Sari 90 juta, lalu laba ditahan PT Sari 18 juta, perhitungannya 40% dikalikan dengan perhitungan laba ditahan akhir PT Sari 45 juta. Nah, di sini akan muncul kelebihan harga pokok di atas nilai buku karena investasi saham PT Sari adalah sebesar 62 juta dan itu lebih tinggi daripada lebih tinggi daripada nilai bukunya. Nah, ini rekening investasi saham PT Sari pada buku PT Arfi adalah 62 juta rupiah. Selanjutnya metode yang kedua adalah metode cost. Nah, jurnal untuk mengakui laba dari PT Sari kepada PT Arfi, laba ditahan PT Sari terhadap laba ditahan untuk PT Arfi sebesar 16 juta rupiah. Kemudian jurnal untuk mengeliminasi investasi saham dan hak-hak kepemilikan PT Sari. Nah, di sini modal PT Sari 36 juta sama di atas. Laba ditahan PT Sari 6 juta, 40% dikalikan dengan 15 juta ya. Selalu kalau di metode cost, laba ditahan awal yang digunakan. Kelebihan harga pokok di atas nilai bukunya 8 juta sama investasi saham PT Sari adalah 50 juta rupiah. Merupakan harga pokok investasi yang sudah diketahui sebelumnya. Nah, oke, ini untuk pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Dan berikut merupakan tugasnya. Untuk ketentuan tugasnya, kalian bisa cek di sunan kalian masing-masing.
ketentuan dan lain-lainnya seperti apa. Dan untuk minggu depan masih akan saya berikan satu materi sekali lagi sebelum kita libur lebaran, dan untuk UASnya kemungkinan akan dilaksanakan Juni atau awal Juli. Tapi nanti kita masih menunggu informasi lebih lanjut yang lebih jelasnya seperti apa. Dan untuk pembahasan tugas-tugas itu akan saya laksanakan 1 minggu sebelum UAS dilaksanakan. Jadi nanti kita akan membahas mengenai tugas-tugas yang pernah kita kerjakan. Baik, saya akhiri pertemuan kali ini. Semoga sehat selalu dan selamat berpuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.